Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Satu kembali. Karena Anda telah mengatakan demikian, Guru, maka saya tidak akan pergi. Namong Yukin memandang Sugeyu, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pernah memanggil Sugeyu, kamu, tetapi saat ini adalah, kamu. Perbedaan antara kata tersebut sangat berbeda. Selanjutnya, Namong Yukin mengikuti Sugeyu dan Duan Changtian ke aula VIP. Ketika Ru Yanchen melihat ketiganya masuk, dan setelah menyapa Sugeyu dan Duan Changtian, matanya tidak bisa lepas dari Namong Yukin. Yukin, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tuan muda ini sangat merindukanmu. Ru Yanchen memandang Namong Yukin, yang sangat cantik sehingga dia tidak bisa berbicara. Namong Yukin menutup telinga. Dia memandang Ru Yanchen dan berkata, ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah itu, Namong Yukin berjalan menuju ruang sayap di lantai 2. Bajingan bau, sekarang beri tuan muda ini udara kotor, dan tunggu tuan muda menikahimu, lalu latih kamu dengan baik. Ru Yanchen menekan amarah di dadanya, dan mengikuti dengan cermat tanpa pamer. Setelah Ru Yanchen datang ke sayap lantai 2, lengan giok Namong Yukin menjentikkan dan mengatur penghalang kedap suara. Ru Yanchen, aku tidak menyukaimu, aku tidak menyukainya sekarang, dan aku tidak akan menyukainya di masa depan. Namong Yukin berkata dengan dingin, orang yang saya cintai adalah Tan Yun. Saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk membubarkan kontrak pernikahan saya sekarang. Ru Yanchen tiba-tiba tampak sedih dan berkata dengan penuh kasih sayang, Yukin, aku tidak peduli siapa yang kamu suka. Aku selalu percaya bahwa aku akan menghabiskan seluruh hidupku merawatmu sampai kamu jatuh cinta padaku. Namong Yukin menyela dengan dingin, aku tidak akan memberi siapapun kecuali Tan Yun kesempatan untuk merawatku. Putri ini menjelaskan kepadamu hari ini. Kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan orang-orangku, kamu tidak akan mendapatkan hatiku. Jika kamu benar-benar menyukaiku, tolong lepaskan. Pada saat ini, Namong Yukin memutuskan bahwa jika Ru Yanchen tidak melepaskannya, dia akan hidup dengan baik selama 4 tahun ke depan, berharap untuk melihat Tan Yun untuk terakhir kalinya. Jika dia tidak bisa melihat Tan Yun pada hari pernikahannya, dia akan bunuh diri. Ru Yanchen tampak sedih, Yukin, tolong beri saya kesempatan untuk menghubungi Anda. Namong Yukin tidak memberi Ru Yanchen kesempatan untuk berbicara, jadi dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang sayap. Melihat kepergian Namong Yukin, fitur wajah Ru Yanchen sangat terdistorsi, dan hatinya meraung, pelacur, ketika tuan muda ini menikahimu, dia akan menajiskanmu siang dan malam. Lalu, aku akan menghancurkan Tan Yun, pendekar pedang Qian. Bagi Ru Yanchen, selain cinta Namong Yukin yang mendalam kepada Tan Yun, selama bertahun-tahun, dia selalu memikirkan Tan Yun melepaskan lengannya, memaksa dirinya untuk berlutut, membiarkan dirinya makan kotoran, dan seterusnya. Dia memimpikannya penghinaan. Ingin hidup Tan Yun. ... Waktu berlalu, setahun kemudian. Dinasti Suci Namong, kota Kekaisaran Namong. Di kota Kekaisaran yang dijaga ketat, di puncak, Paviliun Harapan, yang luar biasa, Namong Yukin berdiri tegak. Embusan angin meniup rambut putihnya, meniup gaun panjangnya yang terbuat dari sutra dan satin, tetapi itu tidak bisa tertiup angin. Ketika dia melihat ke arah Gunung Tianchai, mata kerinduan di matanya. Pada saat ini, di aula yang megah, Holy Lord of Namong dan Our Lady of Namong melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengan Ru Yanwuji, Ru Yanchen, dan Sugeyu yang duduk di sebelah mereka. Dalam kontak berikutnya, Ru Yanchen menyenangkan Ibu Namong. Pada malam, setengah bulan kemudian, setelah Ru Yanchen meminta pelayan untuk melapor, dia bertemu calon ibu mertua, Our Lady of Namong. Cener, apa yang disebut datang ke sini? Ibu Namong berkata, melihat keinginan Ru Yanchen untuk berbicara, dia berkata, Cener, tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu. Itu ibu mertua. Ru Yanchen berkata dengan wajah sedih, ibu mertua, lebih dari setahun yang lalu, menantu laki-laki saya mendengar dari Yukin bahwa dia tidak ingin menikahi menantu laki-laki saya, tetapi dia bermaksud untuk berkomitmen, bunuh diri di hari pernikahan. Gadis ini hanya omong kosong. Setelah Ibu Namong marah, dia memandang Ru Yanchen dan berkata dengan nada tertentu, Cener, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ibu kami akan membujuk Kiner. Menantu laki-laki saya, terima kasih ibu mertua.
Ru Yanchen membungkuk. Yah, Madonna ini sedikit lelah, jadi kembalilah. Setelah Namong Madonna melambaikan tangannya, Ru Yanchen membungkuk dan keluar dari aula. Lao Duan, Ibu Namong berkata dengan lembut. Budak tua ada di sini. Pada saat ini, Duan Changtian keluar dari aula utama dan berkata dengan hormat, apa perintah wanita itu? Yukin, Jalang, demi Tan Yun, ini semua tentang tidak menikahi Ru Yanchen. Dia benar-benar ingin bunuh diri di hari pernikahan. Bunda Allah Namong dipenuhi dengan kemarahan, pada hari pernikahan, tidak hanya pejabat sipil dan militer suci saya yang akan datang, dan benua hukuman surgawi, yang mulia dari semua kekuatan yang kuat juga akan datang. Begitu Namong Yukin bertobat dari pernikahan, dinasti suci Namong saya akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Ibu kita tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Apakah Anda tahu bagaimana melakukannya? Mendengar ini, Duan Changtian mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Budak tua itu membosankan, tolong rindu aku. Our Lady of Namong mencibir, Anda kembali ke rumah kelahiran saya dan membawa kakek dan nenek asli Yukin, serta 3 paman Yukin. Pada saat itu, Ben Madonna akan bertengkar dengan pelacur kecil ini. Jika dia berani menikah, Ben Madonna akan membunuh semua kerabatnya. Mendengar ini, Duan Changtian gemetar, Nona, budak tua itu tidak tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Mengatakan, Ibu Namong berkata dengan mata muram. Duan Changtian tampak khawatir dan berkata, Nona, Tuhan berkata bahwa Anda tidak diizinkan menyentuh kerabat Yukin. Jika Anda melakukannya, budak tua itu khawatir bahwa Tuhan akan menyalahkan Anda. Hah? Ibu Namong mendengus dingin, mungkinkah aku tidak akan menjadi suami? Suamiku? Dia harus tahu bahwa jika bukan karena klan batuku yang membantunya, bagaimana dia bisa naik ke posisi Tuan Peziarah Suci Namong. Juga, kekuatan klan batu saya, di antara 6 klan kuno saat ini, setidaknya dapat menempati peringkat 3 besar, lebih dari 1 poin lebih kuat dari kekuatan dinasti Suci Namong. Saya benar-benar tidak percaya, suami saya berani memutuskan hubungan dengannya, aku untuk Yukin. Selain itu, aku melakukan ini demi Namong Sengchao. Mendengar ini, Duan Changtian membungkuk dan berkata, Nona muda itu masuk akal, dan budak tua itu akan segera berangkat ke klan batu. Setelah Duan Changtian pergi, Ibu Namong sepertinya memikirkan sesuatu di masa lalu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Yukin, Ruksue, selama ibu ada di sini, kalian berdua putri pelayan murah, jangan pikirkan itu. Pada saat yang sama, seorang pria berjubah merah dengan yin dan yang aneh berhenti berdiri di puncak yang menutupi langit dan menutupi matahari di pinggiran pegunungan Tianpu. Di belakang pria berjubah merah, ada seorang wanita tua, 3 wanita parubaya, dan 10 pria tua yang berhenti dengan hormat. Pria berjubah merah itu bukan orang lain, itu Tuoba Lin, pangeran dari dinasti suci Tuoba yang melarikan diri dari misteri Huangfu lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan 14 orang di belakangnya adalah pusat kekuatan para dewa di keluarga kerajaan dinasti suci Tuoba. Jelas, Tuoba Lin akan kembali. Ketika ruang puncak bergolak, seorang lelaki tua melangkah keluar dari udara tipis dan membungkuk dan berkata, Yang mulia, klan emas masih menyerang pintu alam rahasia. Dilihat oleh bawahan, paling lama 6 bulan lagi, pintu alam rahasia akan rusak. Kekuatan bab 932 melonjak. Mendengar ini, Tuoba Lin terkekeh muram, Snipe dan Kerang bertarung, nelayan menang, lalu kita akan bergerak lagi dalam waktu setengah tahun. Pada saat yang sama, alam rahasia Huangfu. Di luar pintu alam rahasia, Jin Xuanzi berdiri di udara, memimpin pasukan 80 tetua emas dan 100.000 anak emas. Saat menyerang pintu alam rahasia, dia menyeringai dan berkata, Pintu alam rahasia akan rusak dalam waktu setengah tahun, dan kemudian itu akan menjadi hari ketika Sekte Suci Kaisar Huangfu dihancurkan. 1 jam kemudian, Song Huixin, wakil pemimpin organisasi pembunuhan, terbang ke Tanah Suci dengan ekspresi serius, langsung pergi ke lembah abadi nomor 1 di retret Tan Yun, dan membungkuk di luar aula dan berkata, Tuan, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mengatakan, suara samar Tan Yun datang dari aula. Kembalilah ke guru. Dalam retret Anda selama lebih dari 10 tahun, Jin Xuanzi dan orang-orang lain dari klan Jin tidak pernah menyerang pintu alam rahasia. Saya khawatir pintu alam rahasia tidak akan bertahan lama. Song Huixin menghela nafas dengan cemas.
Tampilkan gambar pintu alam rahasia saat ini ke raja ini. Bawahan patuh. Setelah Song Huixin menerima pesanan, dengan lambaian tangan kanannya, tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kuat mengubah citra memori dari kehampaan. Dalam gambar memori, jelas bahwa tirai tipis yang menutupi pintu alam rahasia setinggi ribuan kaki, seperti kulit telur yang penuh dengan retakan padat, tampaknya akan pecah kapan saja. Yah, Master Sekte ini tahu. Suara tenang Tan Yun bercampur dengan makna mengendalikan seluruh situasi. Anda tidak perlu panik, pintu alam rahasia dapat bertahan setidaknya 5 bulan. 5 bulan kemudian, pemilik klan jin utama dari klan ini akan tinggal di pegunungan hukuman surga. Kamu terus menjaga pintu rahasia, dan segera laporkan jika ada kecelakaan. Mendengar ini, Song Huixin naik ke langit, melesat ke langit, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di aula utama, menara suci setinggi 30 kaki yang indah dan indah berdiri di antara mereka. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di lantai 10, tiba-tiba membuka matanya, menatap mata yang penuh dengan kilau semua hal. Tiba-tiba, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya, meledak keluar dari aula utama dalam sekejap, membuat lembah abadi nomor 1000-an mil dalam kehampaan, menjadi terfragmentasi. Setelah Tan Yun melewati 9 hari dan 10 wilayah hidup dan mati, dia memasuki lantai 10 pagoda suci Linglong. Sudah lebih dari 9 tahun sejak dunia luar. Menurut perhitungan bahwa 1 hari setara dengan setengah tahun, Tan Yun menghabiskan waktu yang lama di pagoda 10 lantai pada tahun 1880. Selama periode ini, jiwa alam Hongmeng kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh berturut-turut diturunkan dari alam Hongmeng di kolam spiritualnya. Betul sekali, Tan Yun sekarang telah memasuki alam dewa tingkat ketujuh. Saat ranah Hongmeng Tan Yun memperoleh 7 jiwa Hongmeng, kekuatan ranah Hongmeng menjadi lebih kuat. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, 5 bulan dari awal perang, dan masih ada 75 tahun di menara, saatnya untuk mengolah tubuh kayu Hongmeng urutan ke-8 dari Tuan Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa tubuh kayu Hongmeng didasarkan pada tubuh emas Hongmeng urutan ke-7, dan memiliki kekuatan kayu tirani. Sekarang dia telah melangkah dari tahap pertama alam dewa ke tahap ke-7, dia memiliki 7 kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuhnya. Dan saat dia dipromosikan ke tubuh penguasa tingkat 8, dia bisa mengendalikan 80 helai cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan tubuhnya setiap saat. Tubuh kayu Hongmeng mengacu pada penyelesaian seluruh kulit tubuh, daging dan darah, otot dan tulang, meridian, tulang, organ dalam, 6 organ dalam, dan fitur wajah. Penyelesaian seluruh kulit tubuh dan penempaan daging dan darah berarti bahwa kultivasi tahap awal dari tahap ke-8 selesai. Kemudian otot dan tulang seluruh tubuh, meridian dan 8 saluran meridian aneh ditempa hingga selesai, yang berarti bahwa kultivasi tahap ke-8 dari tahap kecil selesai, dan telah memasuki tahap ke-8 dari tahap besar. Setelah itu, seluruh tulang tubuh dan 5 organ internal ditempa, dan itu akan memasuki tahap puncak tier 8. Akhirnya, setelah menyelesaikan panca indera, Anda akan memasuki badan air Hongmeng di tahap ke-9 Tuan Hongmeng. Sekarang Tan Yun dapat menggunakan kesempatan menggunakan Hongmeng Divine Liquid 7 kali untuk menghaluskan kulit, tulang, daging dan darah, otot dan tulang seluruh tubuh, sehingga mencapai tahap tubuh kayu Hongmeng. Berbeda dari tubuh emas Hongmeng, tubuh kayu Hongmeng lebih kuat dari tubuh emas Hongmeng dan memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Misalnya, kepala Tan Yun dapat diputar 360 derajat, siku dan sendi lutut dapat dilipat ke arah yang berlawanan untuk serangan yang tidak terduga. Tan Yun menstabilkan pikirannya, memasuki meditasi, dan datang ke dunia harmoni di hati harmoni, berdiri seperti penguasa dunia ini, mengambang di atas lautan luas cairan dewa harmoni. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku. Dalam benak Tan Yun, segera, 560 cairan surgawi Hongmeng yang seperti naga naik ke udara dari permukaan cairan, seperti sekelompok naga yang menari, berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Selama rotasi, itu berubah menjadi jejak cairan surgawi Hongmeng, dan setelah mengebor ke tengah alis Tan Yun, itu mulai meresap ke kulit, daging, otot, tulang, meridian, dan tulang seluruh tubuh. Mendesis. Rasa sakit jauh ke dalam sumsum tulang menyebabkan fitur wajah Tan Yun menjadi sangat terdistorsi, dan dia menghirup udara dingin, dahinya ditutupi dengan butiran keringat. Tan Yun tahu bahwa dia harus menanggung setidaknya puluhan tahun dalam rasa sakit yang tak terkatakan. Pergeseran bintang,
Matahari terbit dan terbenam, akhir musim gugur memudar, dan musim dingin telah tiba. Kepingan salju seperti bulu angsa, bersama dengan angin dingin yang menggigit, bergoyang dengan anggun dan berkibar ke bawah. Angin dingin suram dan salju bergelombang. Di seluruh pegunungan Tianpu, ada hujan salju lebat yang belum pernah terjadi dalam sejuta tahun. Lapisan salju tebal menutupi pegunungan bergelombang di punggung naga, seolah-olah telah mencekik tanaman hijau, dan dunia penuh warna. Hahaha. Di luar rahasia Huang Fu, suara keras Jin Xuanzi bergetar keras, menghancurkan kepingan salju dan merobek kekosongan, terus menyerang, paling lama setengah hari, pintu alam rahasia akan rusak. Pada saat yang sama, Tan Yun, duduk bersila di menara 10 lantai di lembah abadi nomor 1 di Tanah Suci yang berjasa, tiba-tiba membuka matanya, dan mata berbintang dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, setelah 5 bulan 3 hari, Tan Yun akhirnya melunakkan 560 helai cairan ilahi Hongmeng. Sekarang tubuh tirani Hongmeng telah memasuki tahap-tahap ke-8. Sekarang Tuan Hongmeng saya telah memasuki tahap tingkat 8, saya dapat merobek senjata sub-abadi kelas menengah dengan tangan kosong, melihat benua hukuman surgawi, dan hanya berbicara tentang kekuatan fisik, siapa yang bisa menjadi lawan saya. Setelah Tan Yun berbicara dengan suara yang mendominasi, dia perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, Hongmeng Mutiki. Om, dalam kehampaan seperti riak air, tulang-tulang Tan Yun di tubuhnya membuat derit yang keras, tubuhnya melonjak liar, dan itu menjadi setinggi 150 kaki dalam sekejap mata. Pada saat ini, seluruh tubuhnya telah berubah dari emas menjadi kuning tua, dan aroma kayu yang kuat memenuhi tubuhnya. Segera, adegan mengejutkan terjadi, tetapi dia melihat kepalanya yang besar, tiba-tiba berputar 180 derajat, tubuhnya tidak bergerak, tetapi kepalanya menghadap ke belakang. Membuang. Dengan suara, kepala Tan Yun berputar penuh dan kembali ke posisi semula lagi. Yang lebih mengejutkan adalah kedua lengan raksasanya terentang dan bersilang, seperti dua tanaman merambat raksasa emas, terjalin bersama. Ini selembut tidak ada tulang di dalamnya. Adegan ini akan membuat kaget dan ngeri jika ada yang melihatnya. Bab 933, Perang akan datang. Setelah Tan Yun mengangguk puas, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah kembali ke ukuran normalnya, pupil bintangnya mengungkapkan warna harapan. Setelah beberapa saat, dia mengenakan jubah putih, dan terbang keluar dari aula dengan ekspresi cemerlang, dan berdiri di langit di atas lembah abadi nomor 1. Om, rambut Tan Yun terbang, seberkas kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit, melewati lautan awan. Dalam sekejap, indera spiritual mengalir ke kehampaan 5 juta mil, dan kemudian, setelah segera melampaui 7 juta mil sebelum Tan Yun, itu masih melesat ke langit yang luas. 10 juta mil, 12 juta mil, tidak berhenti sampai 14 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, 7 biksu di alam ilahi dapat mencakup radius 7,5 juta mil, alam 8 kali lipat mencakup radius 8 juta mil, alam 9 kali lipat mencakup radius 8,5 juta mil. Divine Realm Great Perfection dapat mencapai radius mengerikan 10 juta li. Kekuatan wilayah tingkat pertama, indera spiritual dapat mencakup 12 juta mil, tingkat kedua adalah 14 juta mil, tingkat tiga adalah 16 juta. Sulit dipercaya bahwa Tan Yun, lapisan ketujuh dari alam dewa, memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan lapisan kedua dari realm. Itu berarti bahwa setelah dia melemparkan Magnificent Divine Eye, dia dapat mengontrol kekuatan ganda dari ranah janin domain biasa dan membunuhnya. Setelah Tan Yun mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dengan puas, murid bintangnya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, ratusan ribu tentara suku emas, aku akan membiarkanmu bolak-balik. Setelah mengambil keputusan, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan segera, sebuah suara yang tidak diragukan lagi terdengar dari pagoda indah yang berdiri di aula utama. Keratua, lelaki besar, iblis, segera tinggalkan bea cukai, hari untuk membunuh musuh adalah di sini. Petik 2. Kueka, ayo, Tuan. Dengan suara seringai, seberkas cahaya ungu hitam terbang keluar dari aula utama, dan menjadi kera ajaib di lembah peri. Mengaum. Dengan raungan panjang, kera iblis mengguncang lembah peri. Bentuk tubuhnya telah meroket dengan kecepatan cahaya, menjadi sebesar 600 meter, dan tubuhnya yang seperti gunung melonjak dengan kekuatan tak berujung seperti tsunami. Periode transendensi tingkat ke-8. Bagus sekali. Tan Yun memuji dengan tulus. Dia bisa melihat sekilas bahwa setelah berkultivasi di
Menara 9 lantai, kera iblis telah tumbuh dari tahap ke-8, melewati tahap kedewasaan ke-8, dan memasuki tahap kesengsaraan ke-8. Tan Yun sombong, dan menurut kemampuan kera tua untuk melompat dan menantang, itu sudah cukup untuk bersaing dengan kekuatan rangkap 3 wilayah janin. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin bahwa dia bisa mati-matian melawan kekuatan dunia janin, tetapi dia jauh dari lawan kera tua. Hehehe. Sky Killer AP menyeringai dan berkata, Tuan, sebenarnya, saya hanya sedikit begitu dekat sehingga saya bisa menyentuh penghalang tahap ke-9 dari tahap awal. Ya, Tan Yun mengangguk kegirangan. Di dalam hatinya, hanya kera tua yang bisa menyingkirkan apa yang disebut pembangkit tenaga listrik klan Jin. Bawahan telah melihat tuannya. Dengan suara yang jujur, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari aula utama dan berubah menjadi naga emas 600 Zhang dan singa dewa di lembah peri. Itu merangkak di tanah, dipenuhi dengan nafas kedewasaan tingkat 8. Orang besar dikecualikan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, terakhir kali kamu mundur, kamu masih dalam periode kesusahan tingkat ke-7. Sekarang kamu adalah orang dewasa tingkat 8, dan wilayahmu telah meningkat dengan kecepatan yang baik. Terima kasih atas pujian tuannya. Setelah naga emas dan singa berdiri dengan hormat, kepala singa besar itu menunjukkan senyum yang manusiawi dan jujur. Iblis, lihat tuanku. Ketika suara itu terdengar, iblis dengan rok biru terbang keluar dari aula dan berlutut di udara. Sepasang mata biru tua dipenuhi dengan kilau yang menakjubkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun sedang retret, Moer sudah berada di tahap ke-8 kelahirannya. Kemudian, meskipun dia berkultivasi di Menara Suci 7 lantai, dia juga menunjukkan bakat luar biasa dan masuk dengan cara yang sama seperti naga emas dan singa. Tahap kedewasaan ke-8. Meskipun mereka memiliki ranah yang sama, jika mereka benar-benar berbicara tentang tingkat kekuatan, singa dewa naga emas jauh lebih kuat, karena telah diwarisi oleh dewa-dewa naga emas. Tidak ada hadiah. Setelah Tan Yun meminta Moer untuk berdiri, dia menatap gulungan monster ruang waktu yang mengambang di kehampaan, dan tidak diragukan lagi berkata, 8 raja keluar. Itu tuannya. Ketika suara hormat terdengar, 8 raja klan besar terbang keluar dari gulungan monster ruang waktu dan merangkak ke tanah. Hari ini, 3 raja, Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, dan Raja Buaya Harimau Benlong, telah memasuki tahap ke-8 pertumbuhan mereka dari tahap ke-7 hingga tahap dewasa. Raja Kelabang yang haus darah, Raja Jiwa Ukiran Ungu, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Burung Merah, 4 raja dari tahap ke-7 Malapetaka, dipromosikan ke tahap pertumbuhan ke-8. Adapun Raja Naga Biru yang baru dipromosikan, dia telah dipromosikan dari tahap ke-7 kelahirannya ke tahap ke-7 melintasi Malapetaka. Tan Yun cukup puas dengan ranah 8 raja. Saudara ipar. Tiba-tiba, suara kegembiraan bergema di atas lembah peri. Tan Yun mengikuti reputasinya, dan melihat Sue Zian, Mu Menga, Xiao, Xianer, dan Yingying terbang di langit. Sambil bernapas, kelima wanita itu melakukan tendangan voli di depan Tan Yun. Tan Yun melihat sekilas bahwa Sue Zian, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao semuanya adalah tingkat pertama dari alam ilahi. Lapisan kedua alam ilahi Tuoba Yingying. Karena Tante Xianer telah mundur hampir sepanjang waktu selama lebih dari 30 tahun, dia adalah yang tertinggi di wilayahnya 10 tahun yang lalu, tetapi sekarang dia masih yang tertinggi, dia adalah tingkat keempat dari alam-alam dewa. Yingying, seberapa bagus sekte ini sekarang? Tanya Tan Yun. Tuoba Yingying berkata dengan berani, dari lebih dari 1000 perwira tingkat tinggi yang baru diangkat dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengabaikan tugas dan menjalankan tugasnya. Setelah eksekusi disesuai dengan aturan, saya akan memesan yang lain. Seseorang mengambil tempat itu. Sekarang kita memiliki musuh yang sama di dalam klan kita, dan momentumnya sangat bagus. Dan para murid Sekte Suci, saya mendengar bahwa anak-anak dari 100.000 tentara telah datang, dan mereka tidak takut hidup dan mati untuk mengikuti kepala Sekte Suci 10 Meridian, dan pergi ke pintu keluar alam rahasia. Selain itu, Tan Taiyu, Tan Tai Long, Yu Wen Jinglun, serta pemimpin dan wakil pemimpin organisasi hukuman surgawi dari sekte kami, pemimpin pembunuhan dan wakil pemimpin, dan kekuatan alam dewa dari 2 organisasi, semua menunggu di pintu keluar rahasia, dan kamu. Mendengar itu, Tan Yun mengangguk dan berkata setuju, terima kasih,
sekte dapat kembali normal. Ini adalah tugas bawahan. Tuoba Yingying mengatakan tidak sombong atau rendah hati. Ketika Tan Yun hendak berbicara, bayangan hitam menembus kehampaan dan berubah menjadi Song Huixin. Saya telah melihat wakil Master Sekte. Dahi Song Huixin dipenuhi keringat. Setelah dia dengan cepat membungkuk ke Tuoba Yingying, dia menatap Tan Yun dengan tergesa-gesa. Ini pertama kalinya Tan Yun melihat Song Huixin begitu cemas. Apakah pintu rahasia akan dibobol? Wajah Tan Yun tenggelam. Ya Tuan. Song Huixin berkata dengan cemas, bawahan memperkirakan bahwa paling lama 6 jam, gerbang alam rahasia akan dihancurkan oleh klan Jin. Tidak apa-apa, suzerain ini akan berlalu. Setelah Tan Yun menjawab, matanya menunjukkan niat membunuh. Klan emas, hari ini aku, Tan Yun, akan memercikkan darahmu di tempat, tidak meninggalkan satu pun. Tan Yun melihat kembali ke naga emas dan singa, dan berkata dengan suara yang dalam, pria besar, ambil alih kami. Itu tuannya. Naga emas dan singa tiba-tiba merentangkan sayapnya yang panjangnya 800 kaki. Keciut, Tan Yun, 6 putri, dan Moer meraih bagian belakang naga emas dan singa. Kera iblis pembunuh surga dan 8 raja klan besar tiba-tiba menyusut dan terbang di belakang naga emas dan singa dewa. Naga emas dan singa ilahi sekarang berada di tahap ke-8 kedewasaan. Dalam hal kecepatan terbang, bahkan tahap ke-8 kera iblis pembunuh surga yang melintasi malapetaka tidak sebagus itu. Mengaum. Naga emas dan singa mengaum dengan tajam, membawa orang-orang dan binatang buas dengan anggun, seperti kilat emas besar, menembus langit bersalju. Bab 934 sudah di ambang pintu. 2 jam kemudian, di pintu keluar Huangfu Misteri Realm, di padang rumput yang tertutup salju, Tan Taiyu, Tan Tailong, dan ahli lainnya dari alam God Realm tampak serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Yuan Jinglun berdiri di depan yang kuat. Meskipun dia buta dan tidak bisa melihat matanya, dia bisa melihat bahwa dia sangat serius. Di belakang lusinan pria kuat adalah kepala dari 10 pembuluh darah gerbang suci dan 200 penatua. Kecuali Sen Subing, 9 kepala lainnya di antara 10 kepala sekte suci semuanya ditunjuk oleh Tuoba Yingying. Di belakang anggota tingkat tinggi sekte suci, lebih dari 2 juta murid sekte suci di alam jiwa ilahi dan lebih dari 20 murid inti alam jiwa suci berdiri berurutan. Wajah setiap murid dipenuhi dengan ketegasan. Hah! Embusan angin bertiup dari kehampaan, dan semua orang melihat ke belakang dan tampak terkejut, dan melihat seekor singa abu-abu emas besar terbang ke kehampaan di langit bersalju. Dilihat dari nafas naga emas dan singa, hanya Yuan Jinglun, Tan Taiyu, Tan Tailong, dan Tian Lao, pemimpin organisasi Tianpuan, Wei Kuan, wakil pemimpin organisasi pembunuhan, dan Huangfu Guchong, pemimpin organisasi pembunuhan, bisa melihat naga emas. Singa dewa adalah tahap kedewasaan ke-8. Para pemimpin dan murid senior lainnya memandangi naga dan singa emas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap dengan ketakutan yang mendalam. Keciut, Tan Yun melompat ke bawah, dengan lambaian tangan kanannya, penghalang kedap suara yang besar telah diatur, menutupi semua orang di rumput. Tan Yun berkata kepada Sen Subing, selamat atas promosi Anda ke tingkat ke-7 dari alam ilahi. Sen Subing tersenyum, dan Sen Suzhen, yang telah melangkah ke tingkat ke-8 alam ilahi, melirik Sen Subing yang sedang menatap Tan Yun, dan merasa tidak bisa berkata-kata. Ketika semua orang hendak memberi hormat kepada Tan Yun melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa semua orang tidak perlu membayar lebih. Boom, boom, boom. Pada saat ini, pintu alam rahasia, yang sangat besar di langit, mendengar ledakan pemboman gila. Pada saat yang sama, ada juga suara pelecehan dari Jin Xuanzi dan para tetua klan Jin. Dengarkan panitera di dalam, pintu rahasiamu tidak akan bertahan lama. Ketika pintu rahasia itu rusak, pemimpin klan ini akan membiarkan sekte Huangfu Seinmu mengalir ke sungai. Hahaha, patriark kita benar. Kalian sekelompok kura-kura dengan kepala kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istirahat dapat menghentikan suku emasku? Ini sangat aneh. Sudah kubilang, kamu mendobrak pintu dan biarkan aku menunggu. Butuh waktu hampir 11 tahun di sini. Setelah penatua ini masuk, dia akan membunuh kalian semua. Oh tidak, bunuh laki-laki dan perempuan jelek, adapun sedikit, cantik, maka gunakan tubuhmu untuk melayani sesepuh ini. Hahaha, tidak buruk, tetua ketiga adalah ide yang bagus. Petik 2. Petik 2. Suara yang tak tertahankan tetap ada di telinga semua orang di Tan Yun,
dan kemarahan di hati semua orang bahkan lebih besar. Penghalang kedap suara Tan Yun dapat mencegah suara di dalam penghalang mencapai luar penghalang, tetapi suara dari luar dapat ditransmisikan ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. Tidak ada alasan untuk kelompok binatang dari ras emas ini. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbendung. Hal yang sama berlaku untuk eksekutif senior lainnya. Jangan marah padamu, sekelompok anjing emas menggonggong. Tan Yun berkata dengan sombong, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggonggong nanti. Setelah berbicara, Tan Yun melirik semua orang dan berkata tanpa ragu, selanjutnya, Yuan Jinglun, Kepala Sekolah dan Wakil Komandan Organisasi Hukuman Surga, dan Kepala Sekolah dan Wakil Komandan Organisasi Pembunuhan, akan memimpin dengan Tuan dan Keratua, lelaki besar, iblis, dan 8 raja. Dan alam jiwa ilahi, murid sekte suci dari alam jiwa suci, dan murid inti sekte suci, ketika guru sekte ini memberi perintah, Anda akan membanting pintu alam rahasia. Ingatlah bahwa lawan Anda adalah pasukan dari 100.000 anak ras emas. Alasan mengapa Master Sekte ini memintamu untuk bertarung sangat sederhana, yaitu untuk membuatmu mengalami pertarungan nyata dengan musuh. Hanya mereka yang telah mengalami pembaptisan darah yang akan tahu bagaimana lebih menghargai hidup sehingga Anda dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi pilar sekte suci Huangfu saya di masa depan. Kamu adalah harapan kami untuk masa depan, mengerti? Lebih dari 2 juta murid berkata serempak, murid itu mengerti. Sangat bagus. Tan Yun berbisik, meskipun hanya ada 100.000 anak klan Jin, kamu tetap tidak bisa meremehkan musuh. Selama itu adalah medan perang, akan ada pertumpahan darah dan pengorbanan. Apakah kamu takut? Jawab suzerain ini dengan lantang. Petik 2. Kembali ke Sekte Master, kami tidak takut. Para murid berteriak serempak, memekakkan telinga, dan gelombang suara yang bergulir membuat pesona kedap suara bergetar hebat. Oke, ketika Tan Yun mengangguk puas, Sen Subing maju selangkah, penguasa, bawahan juga akan bergabung dalam perang. Ketika Tan Yun hendak menolak, suara Sen Subing terdengar di benaknya. Tan Yun, aku bukan Fas, aku juga tidak ingin menjadi Fasmu. Oke, Master Sekte ini benar, kata Tan Yun. Dan saya, Sen Suzhen melangkah maju, dan kemudian pejabat tinggi lainnya setuju untuk bergabung dalam perang. Sekte Guru, kami juga ingin berpartisipasi. Mu Mengyao, Si Yao, Sue Zian, dan Xianer berkata serempak, mata indah mereka dipenuhi dengan tekad. Pada saat ini, para pemimpin tingkat tinggi melihat 2 calon istri Raja Mu Menggu dan Zhong Wu Xiao hadir, dan mereka semua terkejut. Berpikir bahwa Tan Yun pasti tidak akan membiarkan wanitanya mengambil risiko, kan? Ketika Tan Yun ragu-ragu, suara Mumeng terngiang di benaknya. Tan Yun, tidak ada seorang pun di klan Jin yang tahu sekarang, Si Yao dan Xianer dan aku adalah wanitamu. Kami bertiga dan Ziyan akan membantumu membalas dendam, di masa depan. Ya, kami bukan botol minyakmu. Mendengar ini, ketika Tan Yun masih ragu-ragu, Zhong Wu Xiao berbicara dengan ekspresi serius, Tuan Sekte, karena Anda dapat membiarkan murid Sekte Suci dan murid inti membunuh musuh, izinkan kami berpartisipasi. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, oke, aku setuju. Para petinggi terkejut. Tanpa diduga, Tan Yun akan setuju. Tan Yun melirik kembali ke pejabat senior dan berkata, Sen Subing dan Sen Suzhen juga berpartisipasi dalam perang. Ying-Ying dan semua manajemen senior adalah bakat manajemen yang sangat diperlukan di klan kami. Oleh karena itu, Anda di sini untuk berdiri di klan ini. Bawahan patuh. Saat Tuoba Ying-Ying dan para pemimpin tingkat tinggi memimpin, dia semakin mengagumi Tan Yun. Saya mengagumi Tan Yun karena menyetujui tunangannya untuk pergi berperang secara langsung. Ledakan, ledakan. Segera, gerbang alam rahasia setinggi 1000 kaki bergetar hebat, dan dalam sekejap, medan perang yang menutupi gerbang alam rahasia bergetar tiba-tiba, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pada saat ini, raungan histeris terdengar dari luar pintu alam rahasia ke telinga semua orang, dengarkan orang-orang di dalam. Orang tua itu adalah tetua kedua dari klan emas. Kamu membunuh kakak laki-lakiku Jin Xianghai. Hari ini, penatua ini, kamu ingin membayar hutang darahmu dan membiarkan kalian semua dikuburkan untuk kakak laki-lakiku dan patriark tua. Mendengar itu, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti kekosongan di luar pintu alam rahasia. Melalui alam musuh, ia menentukan bahwa orang yang agak mirip dengan Jin Suzi,
dan bahwa kemampuan terpenting dari alam kerajaan adalah Jin Xuanzi. Pada saat yang sama, 3 tetua klan Jin yang telah mencapai kesempurnaan besar di alam-alam dewa diidentifikasi, dan salah satunya adalah kalung emas dengan nada arogan, melangkah ke dalam kehampaan. Bab 935 Rentan. Tan Yun segera memadatkan penampilan Jin Xuanzi, Jin Xiangfeng, dan 2 orang tua kesempurnaan agung alam ilahi lainnya dengan kekuatan spiritual. Tan Yun tidak bisa membantah, "Kera tua, kamu datang untuk berurusan dengan Jin Xuanzi. Setelah saya membunuh Jin Xiangfeng, saya memimpin 8 raja klan besar, dan Su Bing dan Su Zhen untuk membunuh alam dewa lainnya Zhao Xiong, Bazong, dan para tetua klan Jin berikutnya. Yuan Jinglun, singa dewa naga emas, Moer datang untuk dengan cepat membunuh 2 tetua klan emas lainnya yang berada di alam-alam ilahi. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, kalian berempat tidak memiliki tujuan tetap, kalian hanya perlu membunuh para tetua klan Jin yang melarikan diri. Menggu, Xiao, Xianer, Xian, setelah Anda memasangnya, ketika saya memberi perintah, Anda akan memimpin lebih dari 2 juta murid untuk mengepung dan menekan 100.000 murid. Ingatlah untuk tidak melepaskan 1 orang, dan pertahankan seumur hidup mereka. Apakah kamu jelas? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang setuju, dengarkan dengan jelas. Oke, Tan Yun melambaikan tangan kanannya sebagai tanggapan, dan kekuatan spiritual keemasan terang ditarik dari kehampaan menjadi pola kuali raksasa yang misterius. Pergi dengan. Tan Yun menjentikan jarinya, pola kuali raksasa naik ke langit, dan dalam sekejap, itu tercetak di kuali raksasa yang dikelilingi oleh Kowloon, gerbang alam rahasia. Ledakan. Detik berikutnya, ketika pintu rahasia besar dibuka tiba-tiba, Tan Yun meraung, bunuh dengan tuannya. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dia membuka tubuh kayu Hongmeng, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 150 kaki, seperti dewa perang emas yang turun ke bumi, naik ke langit di mata semua orang yang terkejut, tingkat tinggi, menyapu keluar dari pintu rahasia. Pada saat yang sama, aliran kekuatan spiritual emas pucat seperti ular piton raksasa terkondensasi menjadi satu set baju besi kekuatan spiritual di tubuhnya. Tujuan memadatkan baju besi terutama untuk tidak membiarkannya telanjang, dan tidak membiarkan dia bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan orang lain telanjang. Dalam keruntuhan ruang, ketika Tan Yun baru saja muncul di depan pintu alam rahasia, gelang abadi guntur setinggi 1000 kaki milik Jin Xuanzi menabraknya. Berikan padaku. Buritan Tan Yun, tinju raksasa emas besar, dengan kekosongan retak, tiba-tiba mengenai gelang peri Lei Mi. Jin Xuanzi jelas terkejut dengan kemunculan raksasa emas yang tiba-tiba. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun hanyalah lapisan ketujuh dari alam ilahi, dia menyeringai dan berkata, gelang abadi Lei Mi kepala klan ini adalah sub-abadi tingkat rendah. Sebelum dia selesai berbicara, Jin Xuanzi tiba-tiba melebarkan matanya menafsirkan apa yang menakutkan. Anjing emas tua, alat abadi Asia tingkat rendah Anda rentan terhadap pukulan dari Master Sekte ini. Bang! Wow! Sementara Tan Yun menyeringai, gelang abadi 1000 Zhang Lei Mi pecah berkeping-keping dan berubah menjadi tembakan sampah di seluruh langit. Nak, kamu menghancurkan senjata ajaib Patriark akan membunuhmu. Jin Xuanzi berteriak lagi dan lagi, pedang terbang keluar dari udara tipis dari tangannya, dan membunuh Tan Yun 100 mil jauhnya. Nenek, dengan kera kakekmu di sini, kamu akan membunuhmu. Makan tongkat, dukun. Dengan suara tawa yang menggelegar di seluruh dunia, itu adalah kera iblis pembunuh surga setinggi 600 meter, bergegas keluar dari pintu rahasia, memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 700 meter, penuh dengan warna hitam, kekuatan sihir, sangat berani untuk membunuh tendangan voli Jin Xuanzi. Binatang tingkat 8 selama periode bencana, apakah patriark ini takut kamu tidak akan berhasil? Jin Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri dengan kemarahan yang menggelegar, tidak tahu jenis latihan apa yang telah dia lakukan, dan napasnya tiba-tiba meningkat menjadi kelahiran domain. Napas dari lapisan kedua alam, putaran pergelangan tangan, memunculkan cahaya pedang kekuatan kematian, dan dengan berani menyelimuti tongkat raksasa yang ditarik dari samping. Pada saat ini, Jin Xuanzi terkejut lagi. Ledakan. Dalam raungan keras, kera iblis pembunuh surga meledakkan cahaya pedang kekuatan kematian dengan satu pukulan, dan meledakkan tubuh pedang terbang seperti bambu. Kapan? Dalam percikan bunga api, pedang terbang di tangan kanan Jin Xuanzi meledak, dan seluruh lengan kanan, klik.
Kemudian itu pecah, dan dagingnya dipacu dari tulangnya. Binatang kecil, kamu hanya berada di tahap ke-8 melintasi malapetaka, dan kamu sebenarnya lebih kuat dari Patriark. Jin Xuanzi menjerit dengan darah, dan dihancurkan ratusan mil ke dalam kehampaan. Persetan dengan nenekmu. Di depanku, nafasmu sebanding dengan kekuatan lapisan kedua alam janin. Ini kentut. Kakek kera hari ini, kamu harus hidup dan sehat. Kera iblis pembunuh surga berteriak ke langit, memegang tongkat dan menembak, lalu mengejar Jin Xuanzi. Melihat bahwa Jin Xuanzi terluka parah oleh kera iblis pembunuh surga, pasukan 100.000 anak suku Jin yang berjarak ratusan mil ketakutan. Anda harus tahu bahwa Jin Xuanzi, yang kekuatannya sebanding dengan alam tingkat kedua, adalah keberadaan yang maha kuasa dan tak terkalahkan di hati semua anak dan orang tua. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Tetua kedua dari klan Jin berteriak pada dua tetua kesempurnaan agung lainnya di alam ilahi dan 77 tetua di alam ilahi. Aku akan berurusan dengan Tan Yun. Kera sialan itu terbunuh. Sebelum para tetua menjawab, Tan Yun penuh dengan suara pembunuh, dan kemudian menyebar ke telinga semua orang, Golden Xiangfeng, bukankah kamu gila? Bukankah kamu sombong? Hari ini tuanku ingin melihat betapa sombongnya kamu. Langkah Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun menggunakan langkahnya yang agung dan suci, dan dia melintasi 200 mil kehampaan dan muncul di atas kepala Jin Xiangfeng. Dia mengangkat kakinya yang besar, dan kekosongan yang hancur menginjak Jin Xiangfeng. Jin Xiangfeng kaget, dia tidak menyangka Tan Yun lebih cepat dari dirinya. Membunuh. Jin Xiangfeng buru-buru menembakkan pedang merah terang di mulutnya, dan tiba-tiba menjadi raksasa dengan ratusan kaki. Pedang itu mengamuk dengan api, dan dengan keras memotong kaki kanan Tan Yun. Pedang Jin Xiangfeng adalah peri Asia kelas menengah yang ditinggalkan oleh kakeknya sebelum dia duduk. Dia bisa membelah kaki kanan Tan Yun dan kaki kanannya. Bang! Wow! Dengan suara yang jelas dan keras, dalam kepanikan Xiangfeng emas, pisau besarnya dihancurkan oleh Tan Yun. Tan Yun, tubuh fisikmu sangat kuat. Jin Xiangfeng berteriak lagi, dan mengambil kesempatan untuk menembak terbalik sejauh 30 kaki. Segera, kecepatannya meledak dan membentuk busur besar di kehampaan dan datang ke dada Tan Yun. Di luar, dengan gerakan tangan kanannya, sebuah senjata suci panjang dengan atribut api muncul entah dari mana. Kali ini, Jin Xiangfeng belajar menjadi pintar. Bukannya menyerang Tan Yun dengan pedangnya, dia malah meraung, sutra api suci pedang tertinggi. Menusuk. Dalam sekejap, cahaya pedang 300 zang yang menyala-nyala, dengan celah ruang yang menakutkan, memotongnya ke arah leher Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Setelah Tan Yun menghindar ke samping dengan berbahaya, tubuhnya yang besar hampir dekat dengan bilah pedang, tidak takut akan nyala api, dan melangkahi raksasa 1000 meter, mengangkat tangan kanannya ke angin keemasan di langit. Pergi ke neraka. Jin Xiangfeng menghindar dengan tergesa-gesa, mencibir saat dia akan melakukan tendangan voli ke arah leher Tan Yun. Adegan berikut membuatnya benar-benar ngeri. Namun, setelah Tan Yun mengevakuasi lengan kanannya, sendi siku lengan kanannya tertekuk ke belakang. Lengan bawah lengannya tampak 90 derajat, dengan penampilan patah. Pada saat yang sama, dia membuka tangan kanannya dan menariknya menjauh. Pegang di telapak tangan Anda. Ah! Tan Yun, tulangmu benar-benar akan terbalik. Jeritan sangat panik Jin Xiangfeng datang dari dalam tinjunya. Tan Yun menutup telinganya, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya dengan anjing tuamu, kamu hanya bisa menggunakan darahmu untuk mencuci Huang Fu Seng Zongku dengan darah yang tidak terkendali. Dengan sembrono, mati. Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Tidak. Retakan. Suara tulang retak dan jeritan putus asa Jin Xiangfeng berhenti. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, dan tulang serta darah yang patah menodai langit. Penatua kedua dari klan emas, yang memiliki kesempurnaan agung di alam ilahi, rentan terhadap pukulan di depan Tan Yun. Bab 936 menyeramkan. Pada saat ini, leluhur penegak hukum Yuan Jinglun, bersama dengan naga emas, dewa, singa, dan iblis terbang keluar dari pintu alam rahasia dan membunuh dua tetua emas lainnya yang ingin menyelamatkan Jin Xuanzi. Yuan Jinglun adalah kemampuan hebat dari alam wilayah. Kecepatan terbangnya tidak berbeda dengan naga emas dan singa dewa. Satu orang dan satu binatang memimpin dalam terbang melintasi kehampaan, mengejar tiga tetua dan tetua keempat dari kesempurnaan agung alam dewa klan Jin. Matilah leluhur ini. Telapak tangan kanan tipis Yuan Jinglun tiba-tiba menepuk punggung tetua ketiga klan Jin.
Tetua ketiga klan Jin tiba-tiba berbalik, dan ketika dia menemukan bahwa basis budidaya Yuan Jinglun tidak dapat dilihat, telapak tangannya yang kering telah menepuk dadanya. Menghadapi Yuan Jinglun, tiga tetua klan Jin jauh dari satu sama lain dalam hal kecepatan dan kekuatan. Penatua ini bertarung denganmu. Tiga tetua meledak dari kekuatan emas yang kaya, dan mengayunkan pedang mereka ke telapak tangan Yuan Jinglun. Dzogchen Realm Great Perfection, apa yang kamu gunakan untuk melawan leluhur? Ketika leluhur menjadi terkenal, kamu masih bayi. Di tengah ejekan, Yuan Jinglun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, kanan kurus telapak tangan, dengan kekosongan yang runtuh, ditekan dengan akurat di atas kepala tetua ketiga klan emas. Ledakan. Segera, tiga tetua klan Jin punya waktu untuk berteriak, dan seluruh kepala meledak seperti semangka. Dalam patah tulang dan cipratan darah, jiwa dan jiwa dihancurkan, dan tubuh tanpa kepala tidak dapat menahan kekuatan tangan Yuan Jinglun. Itu berubah menjadi awan darah dari langit, dan tulang-tulangnya hilang. Ledakan. Tidak. Pada saat ini, suara keras yang membosankan memenuhi kekosongan. Itu adalah sayap kanan emas naga emas dan singa dewa yang mengenai bagian belakang tetua keempat klan emas. Penatua keempat dari klan emas menyemburkan darah dan terpompa sejauh ratusan mil. Ketika dia baru saja berdiri kokoh di kehampaan, dia membuat kepanikan histeris lagi. Apa-apaan ini? Ah, maafkan aku. Ledakan. Kekosongan 100 mil di atas kepalanya langsung hancur, dan di lubang besar di ruang gelap gulita, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan sampai mati. Dia pertama kali merasakan kekuatan pengekangan yang tak tertahankan menutupi dirinya. Perasaan ini persis sama saat dia melihat teknik kurungan nafas naga yang direkam dalam klasik. Di rongga hitam pekat, cakar naga yang ditutupi dengan sisik naga biru seperti rumah keluar, dan kemudian empat tetua klan emas berubah menjadi awan darah di bawah cakar naga, dan tulang busuk bercampur darah. Sejak kekosongan mekar, kepingan salju seperti bulu diwarnai merah, yang terlihat sangat pedih. Wow, ketika lubang besar di ruang 105 menghilang, cakar naga juga menghilang, dan hanya iblis berbaju biru yang berdiri di udara. Saudara Sensi, mari kita bunuh musuh bersama. Begitu suara iblis yang menyenangkan terdengar, itu berubah menjadi sinar biru dan membunuh para tetua jin lainnya. Ya, baik. Dengan senyum sederhana di wajah naga emas dan singa dewa, dia membunuh lebih dari 70 tetua klan emas di kejauhan. Keciut. Pada saat ini, pemimpin Tianlao dari organisasi hukuman surgawi, Wei Quan sebagai wakil pemimpin, Huang Fuguchong, pemimpin organisasi pembunuhan, dan Song Huixin, wakil pemimpin organisasi pembunuhan. Keempat pembangkit tenaga listrik dipisahkan oleh 30.000 mil dan berdiri di empat arah, timur, selatan, barat, dan utara. Mereka berdiri di udara, mengelilingi seluruh medan perang, dan juga dikelilingi oleh 100.000 anak-anak klan Jin yang ketakutan. Tujuan dari empat pembangkit tenaga listrik sudah jelas, dan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Shen Subing, Shen Suzhen, dan 8 raja klan besar telah terbang keluar dari alam rahasia, dan mengikuti 70 tetua klan Jin yang tersisa dari Tan Yun Chao untuk membunuh. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menukik ke bawah, terbang ratusan mil ke dalam kehampaan, dan muncul di atas puncak gunung yang menjulang tinggi. Jin Xuanzi dan lebih dari 70 tetua klan Jin bertarung melawan naga emas dan singa. Jin Xuanzi tidak peduli dengan rasa sakit setelah patah tulang lengan kanan. Dia merasa situasinya tidak baik, dan berteriak dengan suara serak, para tetua klan Jin, anak-anak mengikuti perintah, lari. Saat dia berteriak, Jin Xuanzi baru saja melayang ke udara, dan kera iblis pembunuh surga memantul dengan seringai, "Aku di sini, apakah kamu ingin melarikan diri? Lindungi sang patriark." Mengikuti 6 tetua klan emas tingkat ke-9 alam dewa, dengan teriakan keras, dia memimpin 7 tetua lainnya dari tingkat ke-9 alam dewa, membubung ke langit, semua ingin menggunakan domain masing-masing untuk mengepung kera iblis. "Nenek, sekelompok semut akan membunuhku." Kera iblis pembunuh surga meraung marah, dan ketika dia hendak menyerang, suara Tan Yun yang dalam terdengar seperti guntur teredam dari pegunungan. "Kera tua, jangan lupa perintahku, lawanmu hanya Jin Xuanzi. Aku akan berurusan dengan 8 orang ini." Mendengar itu, kera iblis pembunuh surga memegang tongkat raksasa, seperti sinar cahaya ungu hitam besar, dan menyerang Jin Xuanzi. Wow, detik berikutnya, Tan Yun turun dari langit dan berdiri di pegunungan,
menghadap 8 tetua 9 kali lipat dari alam ilahi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu, biarkan Patriark menangkap Tan Yun dengan cara apapun. Pada saat ini, teriakan Jin Xuanzi datang dari ujung langit. Setelah mendengar ini, 8 tetua suku Jin berkata dengan tajam. Alam emas, alam air, alam bumi, alam angin, angin guntur lapangan. Petik 2 petik 2. Tidak menunggu 8 tetua menyelesaikan lapangan, langkah Tan Yun selanjutnya membuat mereka 8 menyeramkan. Retakan. Tapi Tan Yun, yang punggungnya menghadap mereka, menoleh 180 derajat, melihat ke belakang ke arah mereka. Ah, apakah kamu seorang manusia? Tan Yun, kamu. Petik 2 petik 2. Suara 8 tetua berhenti tiba-tiba, ekspresi mereka kusam, dan hanya pupil Tan Yun yang berkilauan dengan lampu merah di bidang penglihatan mereka. Pompa, engah. Pada saat ini, Sen Subing dan Sen Suzhen turun dari langit, dan kedua wanita itu memegang pedang dan membawa darah biao yang ditembakkan melalui alis 8 tetua, dan jiwa 8 tetua dihancurkan. Segera, 8 mayat jatuh ke dalam kehampaan. Awalnya mematuhi perintah Jin Xuanzi, dan ingin menangkap 12 tetua tingkat 8 Tan Yun, 25 tetua 7 tingkat, dan lebih dari 60 tetua, melihat mayat 8 orang yang jatuh. Mereka benar-benar ketakutan. Kami bukan lawan mereka, lari. Pada saat ini, seorang penatua 8 kali lipat dari alam dewa, sebelum kata-katanya, seorang Liying melewatinya seperti kilat, menjadi Sen Suzhen berdiri di udara. Ini sangat cepat. Sebelum kata, gelar penatua jatuh, Sen Suzhenyu melambaikan tangannya, dan atribut pedang kematian terbang menembus kepala penatua. Sebelum Sen Suzhen dan Sister Sen Subing bersatu kembali, dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Sekarang dia masih tanpa ampun ketika berhadapan dengan musuh. Selain itu, Sen Suzhen mengembangkan kitab kematian yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Dia jelas merupakan lapisan ke-8 dari alam ilahi saat ini, tetapi dia memancarkan nafas kesempurnaan agung alam ilahi. Segera setelah itu, Sen Suzhen dalam gaun hitam, tubuh Miao Men dipenuhi dengan kekuatan kematian, membunuh para tetua lainnya. Memukul. Saat bernafas, ada 2 tetua emas dari alam ilahi berunsur 8, alis mereka tertusuk, dan mayat-mayat itu jatuh ke dalam kehampaan dalam semburan darah. Darah bab ke-9 menodai salju. Melarikan diri. Seorang tetua klan emas di alam ilahi berunsur 8, setelah raungan panik, dia tiba-tiba menemukan bahwa lebih dari 60 tetua lainnya masih berdiri di udara, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka semua gemetar. Ketika orang ini ingin mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba melebar, dan keputusasaan muncul di matanya yang berlumpur. Di hadapan para tetua klan emas, mereka semua disegel oleh 8 raksasa. Di antara mata para tetua yang dipenuhi ketakutan, mereka menemukan bahwa yang pertama adalah serigala raksasa yang panjangnya 500 meter dan panjang 300 meter, Raja Serigala Setan Api Emas. Rambut merah yang menutupi seluruh tubuhnya terbakar seperti gumpalan api, dan anggota tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan kekerasan. Salah satu kepala serigala memancarkan cahaya halus, dan yang lainnya terbakar dengan api yang mengepul. Yang kedua adalah beruang iblis dengan ketinggian 500 kaki dan ditutupi dengan sisik naga biru. Ia menari dengan ekor harimau raksasa untuk menghasilkan angin, terutama 2 palu gelap di tangannya yang tidak terlihat. Orang-orang ketakutan. Ini adalah Raja Beruang Tian Luolong yang jujur dan berbahaya. Yang ketiga adalah naga bersisik biru dengan panjang ratusan meter, Raja Naga Biru. Yang keempat adalah kelabang haus darah yang panjangnya ribuan kaki dan menggelitik kulit kepala Raja Kelabang yang haus darah. Yang kelima adalah burung hering besar setinggi 600 kaki. Itu ditutupi dengan bulu ungu, seperti dewa kematian di langit bersalju, menatap sekelompok tetua emas dengan mata yang ganas dan kejam. Patung ini adalah Raja Patung Ungu. Yang keenam adalah raksasa yang panjangnya 500 kaki dan memiliki kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya. Tubuh, otot, dan tulang harimaunya kasar, seperti tubuh naga yang terjerat pada Jenderal Raja Naga dan Harimau. Yang ketujuh adalah Red Bird King of Vermilion Bird berukuran besar dengan ukuran ratusan kaki. Itu terbakar dengan api dan memiliki sepasang pupil merah. Itu dengan kuat mengunci para tetua suku emas, dan akan menyerang kapan saja. Yang terakhir memiliki tubuh yang besar dan kuat, ditutupi dengan pelangi darah samar.
Itu hanya pejuang alami yang mulia dan berdarah Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Pada saat ini, 8 Raja Klan besar ditangguhkan di udara, mengepung para tetua klan emas, dan aura penekan yang keras membuat para tetua klan emas terengah-engah. Ketika lebih dari 60 tetua hendak melarikan diri untuk hidup mereka di langit, sosok kurus dan bungkuk muncul dari udara tipis dan berubah menjadi Yuan Jinglun. Ketika para tetua klan emas ingin melarikan diri ke bawah, iblis dengan rok biru muncul dari kehampaan di bawah. Mengaum. Tiba-tiba, auman singa membelah langit, tetapi melihat naga emas dan singa dewa mengepakkan sayapnya, melayang di atas kepala Yuan Jinglun. Tidak diragukan lagi, situasi para tetua klan Jin saat ini adalah tidak ada jalan ke langit dan tidak mungkin. Wow, jubah putih Tan Yun diburu, melayang ke udara, terbang dengan mantap di atas kepala singa dewa naga emas, dengan rendah hati menatap 60 tetua klan emas yang terkepung, dan berkata, Patriark lamamu, Jin Susi, dan tetua agung klan Jin, Jin Xianghai, telah bercampur dengan Huangfu Seng Zongku, dan mereka ingin mengambil sekteku sebagai milik mereka. Mereka akan mati. Tuan sekte ini, Anda belum berurusan dengan Anda akan menyerang sekte saya terlebih dahulu. Iya, lebih dari 10 tahun yang lalu, klan saya tidak sekuat klan emas Anda, tetapi sayangnya, setelah lebih dari 10 tahun, Anda adalah semut di mata master sekte ini. Tuan sekte ini membunuh kalian semua, itu tangan yang kotor. Mendengar itu, seorang tetua perempuan dari ras emas tingkat ke-6 alam dewa, dengan gemetar berkata, Tuan sekte Tan, kami menyerah, mohon maafkan kami. Kamu pengkhianat, klan emas kami lebih suka bertarung sampai mati daripada menyerah. Seorang wanita tua dunia dewa 8 kali lipat, marah, menebas kepala tetua wanita berbakat dengan pedang. Tan Yun menginjak naga emas dan singa, memandang rendah raja dari 8 suku besar, Sen Subing, dan Sen Suzhen, dan berkata dengan acuh tak acuh, bunuh raja ini. Mendengar itu, Raja beruang naga Tianluo terkekeh, membawa sepasang palu raksasa, dan kemudian menyerang, menghancurkan sesepuh emas dengan satu palu. Bunuh, kita melawan mereka. Bahkan jika klan emas kita dihancurkan, kita tidak akan takut mati dan berjuang sampai akhir. Membunuh. Petik 2. Petik 2. Lebih dari 60 tetua klan Jin, dan musuh yang sama yang sangat menginginkan kematian, bertarung dengan saudara perempuan Sen Suzhen dan 8 raja. Tepatnya, ini bukan pertarungan, melainkan pembantaian sepihak para tetua klan Jin oleh para suster dan 8 raja. Dalam beberapa saat berikutnya, teriakan, perkelahian, rasa sakit, keengganan dan keputusasaan para tetua klan Jin terus terdengar. Tan Yun mengabaikan semua ini, dengan dingin mengabaikan darah musuh, mewarnai langit dan penglihatan salju. Segera, Tan Yun perlahan menoleh dan melihat ke pintu alam rahasia. Suara ketidakpedulian berlama-lama di pegunungan yang tinggi untuk waktu yang lama. Meng Xiao, Xiao, pimpin para murid dan bunuh sisa-sisa klan Jin. Ini adalah raja. Dengan suara yang indah, Mu Menggu, Xiao, Sue Zian, dan Xianer, memimpin lebih dari 220.000 murid sekte suci, terbang keluar dari alam rahasia. 4 putri dari alam Divine Realm adalah yang pertama membunuh 100.000 anak Golden Rache, dan lebih dari 3.000 anak ras Jin dari Divine Realm di garis depan. Keempat gadis itu sama sekali tidak perlu menggunakan domain mereka masing-masing, dan mereka akan mengalahkan anak-anak ras Jin di alam Vena Ilahi. Pukul, pukul, boom, boom. Setiap kali keempat wanita itu memegang pedang, beberapa atau lusinan musuh dipenggal. Di antara ribuan anggota klan Jin yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam Vena Ilahi, banyak yang memiliki kemampuan untuk melompati kekuatan tingkat pertama dan bahkan kedua dari alam ilahi. Musuh-musuh kesempurnaan agung dari alam Vena Ilahi ini telah meluncurkan pengepungan gila-gilaan terhadap Sue Zian, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao yang berada di lapisan pertama alam ilahi. Apakah mereka ingin melarikan diri? Ya, tentu saja. Tetapi mereka tahu bahwa sekarang Huangfu Sein Sekte memiliki 4 kemampuan hebat yang menjaga kuartet, dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tidak ada jalan keluar, hanya satu pertempuran. Namun, ribuan anak yang membuat kesempurnaan agung Vena Ilahi klan Jin merasa ngeri bahwa meskipun Mu Mengli, Xiao, dan Sue Zian hanya sedikit lebih tinggi dari mereka, masing-masing dari ketiga wanita itu menunjukkan kekuatan gaib mereka, dan kekuatan sudah cukup sebanding dengan pembangkit tenaga listrik 4 tingkat dari alam-alam dewa.
3 wanita dibantai selama pengepungan. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala dan tunggulnya terbang. Mu Menggu melakukan teknik Dewa Roh Kuno, setelah Nirvana, Alkitab tidak terkalahkan. Zhong Wu Xiao menggunakan seni pedang dari Dewa Sembilan Surga yang mendalam, dan kekuatan setiap pedang merobek langit, dan seorang anggota klan emas bernama Ranah Dzogchen terbunuh segera. Su Ho Suezian melakukan latihan yang dilakukan oleh Dewa Mendalam Zixia sebelum menjadi abadi, seni pedang 5 jiwa. Dia memanipulasi 5 pedang terbang dengan 5 atribut, logam, kayu, air, api, dan tanah, yang terbentuk setelah kematian musuh. Dalam kabut darah, kehidupan musuh dipanen. Wajah Tantai Xianer yang menakjubkan dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Memikirkan ayahnya menjadi korban mata-mata, dia paling membenci kekuatan di balik mata-mata. Sayap cahaya suci. Di punggungnya, sepasang sayap suci cerah yang menipu Suang Shengshui tiba-tiba mekar dan berubah menjadi raksasa. Kemudian, di sayap suci cahaya, untaian pola suci emas muncul, dia seperti malaikat kejam yang turun ke dunia, secepat kilat, membunuh ribuan anggota klan emas dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9 dari Vena Ilahi. Alam yang masih hidup, pompa, engah, sayap dipenuhi dengan pola suci emas, seolah-olah tidak ada senjata yang keras dan cepat, memotong musuh yang terkenal, dan kemanapun mereka lewat, kepala terbang menjauh dari tubuh. Tubuh musuh jatuh di salju. Awan kabut darah, awan darah, mewarnai langit salju menjadi merah. Tulang bab 938 seperti gunung. Saudara klan emas, kami, klan emas, tidak akan pernah mundur, dan kami akan membunuh bahkan 1 prajurit dan 1 prajurit. Membunuh 1 orang sudah cukup, membunuh 2 untuk mendapatkan 1, bunuh keduanya. Membunuh. Pada saat ini, dalam kesempurnaan besar 10.000 jiwa, salah satu anak ras emas yang dipimpin oleh langit meraung, memimpin semua jiwa untuk membunuh lebih dari 2 juta murid Huangfu Shengzong yang memegang berbagai senjata ajaib. Hari ini, Huangfu Shengzong memiliki lebih dari 200.000 murid inti di alam jiwa suci dan 2 juta murid sekte suci di alam jiwa suci. Meskipun jumlahnya lebih dari 20 kali lipat dari anak-anak ras jin, ada 10.000 jiwa pada anak-anak ras jin. Anda tahu, di atas keadaan jiwa ilahi adalah keadaan jiwa suci, keadaan Vena jiwa, keadaan Vena ilahi, dan keadaan alam ilahi. Dapat dibayangkan bahwa lebih dari 2,2 juta murid Huangfu Shengzong hanya berada di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci, dan jelas bukan lawan dari puluhan ribu murid ras emas alam jiwa. Sekte Master, apakah Anda ingin bawahan Anda mengambil tindakan? Yuan Jinglun berkata dengan cemas. Tidak, Tan Yun berkata dengan ringan, Xianer Bingsui pintar, dia akan tahu bagaimana melakukannya. Sebelum suara Tan Yun berakhir, Tantai Xianer telah membantai ribuan anggota klan Jin dari tingkat pertama sampai tingkat ke-9 dari alam Vena ilahi. Xianer Tantai mengepakkan sayap cahaya suci dan melayang di kehampaan. Dia pertama kali melirik dengan dingin pada puluhan ribu anak-anak klan emas jiwa Vena Realem yang telah terbunuh lebih dulu. Murid, diperintahkan, 10.000 anak dari ras emas di alam Vena jiwa, berikan kepada wanita muda ini. Lawanmu adalah anak-anak dari ras emas di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci. Setelah berbicara, Tantai Xianer membuka bibirnya sedikit, dan segera, pedang terbang dengan atribut kuno keluar dari mulutnya. Dia memegang pedang terbang, Zhu Lip sering bergumam pada dirinya sendiri, dan menggunakan teknik pedang abadi. Puluhan tahun yang lalu, 2 latihan yang diberikan Tan Yun padanya adalah sayap suci cerah dan seni pedang abadi. Tantai Xianerku, yang paling aku benci adalah kekuatan di belakang mata-matamu. Membunuh. Tantai Xianer terbang melintasi langit bersalju seperti kilat. Dalam sekejap, semburan cahaya dan kekuatan kuno berwarna krem penuh aura kuno mengalir ke pedang terbang di tangannya. Su Ho. Sementara lengannya berputar, serangkaian cahaya pedang yang berisi cahaya dan aura kuno menelan langit sekitar 100 mil, dan juga menyelimuti lebih dari 2.000 jiwa musuh ras emas. Pompa, engah, wow, tiba-tiba, lebih dari 2.000 orang sebelum berteriak, mereka berubah menjadi langit dan tulang, dan langit bersalju menghujani darah. Cepat kelilingi dia dan bunuh murid-murid dari alam jiwa ilahi Huangfu Shengzong dan alam jiwa suci. Ini baik. Petik 2 petik 2. Lebih dari 7.000 anggota klan emas di alam Vena jiwa segera cocok dan tersebar satu demi satu, mencoba melewati Tantai Xianer dan membunuh lebih dari 2,2 juta murid Huangfu Shengzong. Ini konyol, ada nenekku,
Kamu pikir kamu bisa berkeliling Sianer? Pada saat ini, Sue Zian, yang berlumuran darah musuh, mengendalikan 5 pedang terbang dan muncul di langit di Tantai Sianer, jauh di sebelah kiri. Betul sekali. Pada saat ini, Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao membantai lebih dari 1000 murid Dzogchen dari alam Vena Ilahi, kemudian terbang di langit dan muncul di sisi kanan Tantai Sianer. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Tantai Sianer, Sue Zian, dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, menyajikan garis lurus, berdiri tegak di langit bersalju. Di belakang keempat wanita itu, ada lebih dari 2,2 juta murid pria dan wanita Huang Fusengsong. Mu Mengya memandang ketiga wanita itu ke samping, dan berkata dengan dingin, 3 saudara perempuan, bunuh. Iya, 3 putri menanggapi, dan membunuh lebih dari 7.000 anak ras jin di Solvein Realm puluhan ribu kaki jauhnya. Keempat gadis itu terbang melintasi langit, melepaskan sekumpulan lampu pedang besar yang menghancurkan kehampaan, memusnahkan musuh. Lebih dari 7.000 anggota klan emas jiwa Vena Realm, tidak peduli kecepatan atau kekuatan mereka, jauh lebih sedikit daripada 4 wanita, mereka semua dibantai hanya dalam sekejap. Keempat tubuh feminin bergetar, dan darah di tubuh mereka terguncang, dan aroma keringat mengalir di puncak yang jatuh ke lautan awan. Alasan mengapa mereka tidak melakukan apapun dengan sisa 80.000 anak klan emas dari alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci adalah karena Tan Yun ingin mengalami murid Kaisar Huang Fusengsong. Biarkan mereka benar-benar tumbuh dalam baptisan hidup dan mati dan darah. Murid yang telah mengalami pertempuran seperti pejuang dapat lebih menghargai hidup mereka. Pada saat ini, Tantai Sianer memikirkan mendiang ayahnya, dia menangis, dan suara surga yang mengandung kesedihan, bergema sejauh ratusan mil. Jangan lupa siapa yang membunuh Master Sekte Lama, yaitu oleh mata-mata. Dan terlebih lagi oleh kekuatan di belakang mata-mata. Klan Jin melakukan kejahatan terhadap Saint Sekteku, semua akan disalahkan. Tidak ada keraguan bahwa Sianer Tantai adalah satu-satunya putri dari Master Sekte tua. Meskipun dia bukan sekte berpangkat tinggi, murid-murid ini pasti akan menuruti kata-katanya. Bunuh klan emas yang melanggar sekte suciku. Membunuh. Lebih dari 2,2 juta. Murid memikirkan kematian Master Sekte Lama. Mereka terutama membenci kekuatan di belakang mata-mata, dan bahkan lebih membenci klan Jin yang telah mengepung mereka selama 10 tahun di depan gerbang gunung mereka. Selama lebih dari 10 tahun dikepung, para murid takut bahwa setelah gerbang alam rahasia dibobol oleh klan Jin, mereka akan memasuki alam rahasia Huangfu. Pada saat ini, kemarahan para murid yang telah lama ditekan pecah sepenuhnya. Mereka seperti harimau dan serigala, mata mereka merah, dan mata mereka mengungkapkan arti keabadian, seperti semburan humanoid, dan mereka telah memasuki pasukan lebih dari 80.000 anak emas. Tiba-tiba, musuh dan kami mulai bertarung di langit bersalju. Lampu pedang warna-warni dan lampu pedang dari berbagai atribut itu menghancurkan langit, dan pada saat yang sama mencabik-cabik nyawa musuh dan kita. Wow, buk-buk-buk. Darah tumpah di salju, dan mayat jatuh dari kehampaan ke gunung, menumpuk seperti gunung. Pada saat yang sama, medan perang antara Jin Xuanzi dan Kera Iblis telah pindah ke pegunungan sejauh 50.000 mil. Jin Xuanzi, yang lengan kanannya dicabut, tidak tahu bahwa dia telah mengambil Hedan. 7 lubangnya berdarah, dan tubuhnya memancarkan aura tersier janin teritorial, dan napas samar-samar mencapai janin tersier 4 teritorial. Namun meski begitu, dia masih dipukuli dan melarikan diri karena malu. Boom, boom. Dengan tubuh setinggi 600 kaki, Kera Iblis pembunuh surga bergerak secara fleksibel dari pegunungan, mengejar dan membunuh Jin Xuanzi, dan menghancurkan puncak dengan setiap ayunan. Hal-hal lama, jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi Kera Iblis. Ketika Kera Iblis pembunuh surga bersuara, Jin Xuanzi tiba-tiba menelan 2 tetes pil darah ke perutnya, lalu berbalik di udara dan berbalik ke arah Kera Iblis pembunuh surga. Merayu. Setelah Jin Xuanzi menelan pil itu, napasnya segera mencapai tingkat keempat dari alam wilayah. Wow, tubuhnya terlalu cepat, menyebabkannya meledak ke dalam kehampaan, memunculkan cahaya pedang yang bersinar, dan memenggal kepala Kera Iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga Heaven Killer AP bahkan tidak bisa menghindar. Kera tua, hati-hati. Suara cemas Tan Yun datang dari langit pada saat ini, dia mengambil pil suci jiwa untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan jiwa dan janin abadi di kolam spiritual. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa Jin Xuanzi melompati tembok dengan tergesa-gesa.
Karena begitu kekuatan pil ini berakhir, Jin Xuanzi akan menderita kerusakan jiwa yang parah dan kerusakan pada janin abadi, dan dia pasti tidak akan dapat pulih tanpa 1000 tahun. Bab 939 keluar dariku. Meskipun Tan Yun mengingatkannya tepat waktu, dia tidak bisa secepat Jianmang menebas kera iblis. Pompa. Setelah Jianmang memotong kepala kera iblis pembunuh surga, rambut ungu hitam rontok, kulit terbuka dan berdaging, dan darah mengalir keluar dari luka di bagian atas kepala, dan kera iblis pembunuh surga, wajah mengalir. Detik berikutnya, cahaya pedang runtuh di kepala pembunuh iblis. Tengkorak yang keras, itu tidak patah. Hati Jin Xuanzi terbalik. Namun, selain trauma kulit, kepala pembunuh iblis hanya gemetar. Mengaum. Kera iblis pembunuh surga benar-benar marah. Dia mengangkat kepalanya yang besar, membuka mulutnya, dan mengaum dengan keras dengan taringnya, manusia yang rendah hati, aku ingin membunuhmu. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan sihir yang mengerikan, seperti gelombang gelap, melonjak keluar dari tubuh kera iblis pembunuh surga, memegang tongkat raksasa yang ditembakkan ke arah Jin Xuanzi. Melarikan diri. Jin Xuanzi, yang masih shock, berbalik dan melarikan diri seperti seberkas cahaya yang melesat ke awan. Wow, ukuran 600 zang dari kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menghilang, berubah menjadi setinggi manusia, dengan gelombang kekuatan sihir, 3 poin lebih cepat dari kecepatan terbang Jin Xuanzi. Ketika Jin Xuanzi lolos dari 100.000 li, dia menoleh dengan ngeri dan menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga, yang masih berjarak 100 li pada saat sebelumnya, telah menghilang. Mungkinkah dia menyerah? Kikiao berdarah Jin Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri, lega, raungan kemarahan datang dari depan, aku membiarkan ibumu pergi. Makan kera tuaku. Mendengar itu, Jin Xuanzi melompat seperti kucing yang ketakutan dalam penerbangan. Dia melihat ke depan, tetapi melihat bahwa kera iblis pembunuh langit di langit bersalju telah muncul ribuan kaki darinya untuk beberapa waktu. Rumput. Jin Xuanzi ketakutan setengah mati. Pada saat ini, semangatnya sedikit lamban, dan celah seperti jaring laba-laba muncul pada janin peri di kolam spiritual. Jelas dia ditentang oleh pil jiwa San Zhengli. Jin Xuanzi menggeser tubuhnya ke samping dan melarikan diri dengan panik. Ketika dia baru saja melarikan diri, kera pembunuh surga langsung menyusulnya. Dengan lambaian tangan kanannya, tongkat raksasa hitam itu meledak ke dalam kehampaan, dan dia menabrak dada Jin Xuanzi. Kapan wow? Jin Xuanzi mengelak ke satu sisi, memegang pedang di tangan kirinya sambil menebas dengan seluruh kekuatannya, tetapi ketika bilah pedang menebas batang hitam yang ditarik, itu hancur seperti keramik. Setelah ini, tongkat besar itu mengarah ke dada Jin Xuanzi. Tidak, retakan. Meskipun Jin Xuanzi lolos dari pukulan fatal di dada, bahu kirinya terkena tongkat hitam. Dalam suara patah tulang yang jelas, seluruh bahu kiri Jin Xuanzi mengejang, lengannya yang patah berlumuran darah, dan dia terbang menjauh dari tubuhnya. Jin Xuanzi, yang telah kehilangan lengan kiri dan kanannya, ditambah dengan serangan balik pil, tubuhnya berguling dari kekosongan seperti bola meriam, menggambar busur besar di langit bersalju, dan terbang ratusan mil, bang. Dengan sebuah suara, itu tertanam dalam di tebing seperti pisau dengan kedalaman ratusan kaki. Meskipun dia menghilang ke dalam tebing, erangan menyakitkan datang dari tebing, suaranya lemah, dan dia jelas kehilangan kekuatan untuk bergerak. Pada saat ini, di langit lebih dari 15 km jauhnya, pasukan murid Huangfu Shengzong dan murid suku Jin akan segera berakhir. Ada lebih dari 80.000 anak-anak klan emas alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci, hanya 2 dari anak-anak Dzogchen alam jiwa suci yang tersisa, memar dan memilukan, berteriak, berserakan dan melarikan diri. Tukau Jun, bunuh mereka satu per satu. Mendengar angin, Huangfu yang terluka menertawakan Lu Ren yang gemuk, dan kemudian menembak salah satu anak ras emas. Oke, Tukau Jun, yang juga memar dan memar, menyeringai, memegang pisau dapur alat subsakral kelas atas, dan dengan panik membunuh anak lain dari ras emas. Gobi-gobi, pergi ke neraka. Tukau Jun mendengus, kekuatan angin dan guntur di tangan kanannya bergegas ke pisau dapur dengan panik, dan kemudian, dengan jentikan tangan kanannya, pisau dapur itu tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter dari langit bersalju, dan itu digulung secara vertikal. Di tengah, dengan gelombang kekosongan yang hancur, menebas pikiran anak ras emas. Memanggil, tidak, retakan, ratapan pembunuhan babi berhenti tiba-tiba, dan anak emas itu terbelah dari atas kepalanya oleh pisau dapur besar,
tubuhnya terbelah dua, jatuh ke dalam kehampaan. Ketika Tukau Jun memberi isyarat, pisau dapur Baizang berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerap cincin alam semestanya. Hah ya, Jun Tukau berbaring di kehampaan terengah-engah seperti sapi, dan bergumam, "Ibu, aku lelah." Tukau Jun, wakil Master Sekte ada di sini. Pengingat dari Huang Fu yang mendengarkan angin datang dari belakang. Tukau Jun melompat dan dengan cepat mendengarkan angin bersama Huang Fu. Dia menembak ratusan mil, dan melangkah rapi dengan murid-murid Huang Fu Sengsong. Berdiri kosong. Detik berikutnya, Tuoba Yingying dengan rok putih Seng Sui muncul di hadapan semua murid di langit. Tuoba Yingying melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti semua orang, dengan ekspresi serius, "Lebih dari 80.000 anak-anak klan emas, semuanya dibunuh olehmu, kamu baik. Terima kasih atas pujian dari wakil Master Sekte." Semua murid sangat gembira tidak peduli apakah mereka terluka atau dalam keadaan sehat. Kata-kata Ketua Yingying berikut membuat para murid sangat malu. Tuoba Yingying menginstruksikan, "Anda harus senang dan bersemangat untuk menghukum mereka yang melanggar sekte suci saya. Tapi jangan lupa, Anda membunuh lebih dari 80.000 orang ketika jumlah Anda lebih dari 20 kali lipat dari pihak lain, tetapi jumlah kematian Anda 2 kali lipat dari mereka. Apa artinya ini? Itu artinya jumlah orang yang ditarik darimu dan setara dengan musuh pasti akan dihancurkan ketika ranahnya sama." Mendengar ini, lebih dari 2 juta murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Tuoba Yingying mengamati kerumunan dan berkata, "Cepat kumpulkan cincin alam semesta dan rampasan musuh yang jatuh di pegunungan dan serahkan secara seragam, mengerti?" Para murid mengerti, kata para murid dengan lantang. "Iya," Tuoba Yingying berkata sedikit, "pergi." Setelah mengumpulkan rampasan, semua kembali ke sekte. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, para murid menukik ke bawah, mencari rampasan melalui kesadaran spiritual di antara pegunungan yang tertutup salju. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa setelah Jin Xuanzi yang tertanam di tebing sekarat, dia menginjak naga emas dan singa dan terbang menuju tebing. Di belakang naga emas dan singa, mengikuti Yuan Jinglun, Shen Subing, Shen Suzhen dan 8 raja. Dalam perjalanan Tan Yun terbang dengan naga emas dan singa dewa, alis pedangnya berkerut. Meskipun dia merasa tertekan ketika memikirkan ratusan ribu murid yang telah meninggal, dia tidak menyesal membiarkan para murid bertarung dengan anak-anak emas. Setelah pertempuran hari ini, setelah Tan Yun memutuskan untuk kembali ke sekte, dia akan mempopulerkan latihan yang pernah dia latih untuk sesama muridnya. Hanya dengan cara ini, kekuatan seluruh murid Huang Fu Sengsong dapat meningkat dengan cepat. Setelah beberapa saat, ketika naga emas dan singa muncul di tebing dengan Tan Yun membawa Tan Yun, kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak 600 meter, seperti seberkas cahaya besar, meledak ke arah lautan awan yang luas di barat, di "Nenek, yang mengintip, keluar dariku." Kera pembunuh surga mengambil tongkat raksasa dan menabrak lautan awan yang sepi. Binatang buas kuno bab 940. Retakan. Dengan suara tulang yang melumpuhkan, di lautan awan yang awalnya kosong, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah emas 9 lapis dari alam dewa meluncur keluar dari langit. Dadanya ambruk dan mulutnya berlumuran darah. Setelah dibombardir dengan darah, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan iblis. Dengan kekuatan yang besar, kera itu meledak. Orang tua itu adalah pembangkit tenaga listrik 9 kali lipat di alam ilahi dari dinasti suci Tuoba. Dia telah berhibernasi di sini sebelumnya, menyaksikan dari kejauhan pertempuran antara Huang Fu Sengsong dan klan Jin, ratusan ribu mil jauhnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa medan perang Huang Fu Sengsong dan klan Jin akan bertemu. Pukul tempat persembunyianmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pembunuh iblis akan menemukan dirinya sendiri. Desir-desir. Segera, saat 9 jiwa domain lelaki tua itu keluar dari mayat, Tan Yun buru-buru berkata, "Kera tua itu pergi hidup-hidup." Dengan mengatakan itu, Tan Yun ingin memamerkan keagungannya. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Tetapi melihat 9 jiwa domain lelaki tua itu di depannya, dia berubah menjadi pesona supernatural yang memancarkan aura kuno. Hah! Kemudian, ketika jimat peri Asia terbaik terbakar, 9 jiwa domain lelaki tua itu tiba-tiba memilih untuk membakar diri, dan berteriak pada jimat peri Asia terbaik, "Yang mulia, klan emas hampir dibunuh oleh Huang Fu Sengsong, dan Jin Xuanzi, juga langsung mati. Cepat melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi.
Kekuatan Huangfu Shengzong sekarang sangat meningkat. Anda dan tenaga kami saat ini bukanlah lawan mereka sama sekali. Jika Anda ingin menyerang Huangfu Shengzong, setidaknya salah satu dari 5 kali lipat kekuatan alam panggung wilayah diperlukan. Begitu kata-kata itu jatuh, 9 jiwa domain lelaki tua itu musnah. Pada saat yang sama, di puncak 30 juta mil timur laut pegunungan Tianpu, gelang kuno Tuobalin di tangan kanannya membunyikan raungan sekarat lelaki tua itu. Tuobalin sangat marah sehingga dadanya naik turun dengan keras. Dia benar-benar tidak tahu kapan Huangfu Shengzong menjadi begitu kuat. Itu juga membutuhkan kekuatan 5 tingkat dari alam wilayah untuk menghancurkan sekte suci Huangfu. Tentu saja, alasan lelaki tua itu berkata begitu adalah karena dia menyaksikan proses kekuatan Jin Xuanzi melonjak ke tingkat keempat dari alam wilayah setelah meminum pil, dan dia masih dikalahkan oleh kera iblis. Mengandung kemarahan dan kebingungan, Tuobalin menyeringai pada gelang itu, dan setelah tidak tahu apa yang dia katakan, dia memimpin sekelompok ahli dari alam dewa untuk melarikan diri seperti anjing di keluarga yang tersesat. Pada saat yang sama, mengambang di depan Tan Yun di dalam jimat yang terbakar, tawa aneh Yin dan yang terdengar, orang-orang dari Huangfu Shengzong, dengarkan pangeran ini. Cepat atau lambat, pangeran ini akan menghancurkanmu. Hari ini tidak akan terlalu lama. Kamu mencuci lehermu dan menunggu kematian. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, dan dia hampir menyimpulkan bahwa pria yang mengaku sebagai pangeran ini adalah Tuobalin yang membunuh ayah mertuanya. Tan Yun memelototi arah di luar pegunungan Tianpu, mengepalkan tinjunya dan mencicit, dan berkata dengan hati yang teguh, Tuobalin, Tuoba Sengchao, aku, Tan Yun, tidak akan pernah mati bersamamu. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menghela nafas lega, menahan amarahnya, dan melihat kera iblis pembunuh surga dan berkata, keluarkan Jin Xuanzi yang lama. Itu tuannya. Setelah menjawab jawabannya, kera iblis terbang menuju tebing. Pada saat ini, setelah Jin Xuanzi, yang tertanam dalam di tebing, memanipulasi indera spiritual yang lemah ke dalam kantong binatang buas, sebuah suara lemah terdengar. Senior, demi klan emasku yang telah menangkap manusia untuk ayah dan rajamu, tolong berhenti tidur dan selamatkan generasi muda. Senior, generasi muda memanggilmu kakek, tolong selamatkan generasi muda, jika generasi muda mati, keluarga Jin akan benar-benar hampir punah. Juga, ayah dari generasi muda juga telah membantumu. Mungkin generasi muda sama dengan ayah yang hilang masih hidup. Bahkan jika kamu tidak memikirkannya, keluarga Jin selalu setia kepada ayah dan rajamu, silakan lihat ayahku. Demi kebaikanmu, selamatkan generasi muda. Tolong, senior tolong. Setelah permohonan Jin Xuanzi, tas binatang roh itu masih sunyi. Saat dia menutup matanya dengan putus asa dan duduk menunggu untuk mati, tiba-tiba, suara malas dan keras kepala terdengar dari tas binatang buas, hal-hal yang tidak berguna, kera kecil dari periode kesusahan tingkat 8, kamu tidak bisa menghadapinya, dan mengganggu tuan muda ini sedang tidur. Tapi jangan khawatir, tuan muda ini demi ayahmu, jadi mari kita bantu kamu menghadapi musuh. Tetapi setelah selesai, tuan muda ini akan memiliki 3.000 anak laki-laki dan 3.000 gadis perawan, mengerti? Jin Xuanzi gemetar penuh semangat, junior, terlambat. Junior mengerti, senior jangan khawatir, selama generasi muda lolos dari bencana ini hari ini, mereka pasti akan mengirimi Anda makanan ini. Sebelum Jin Xuanzi pergi, dia buru-buru berkata lagi, senior, Anda tidak tahu, ada lebih dari 1 juta pria dan wanita muda di luar sana. Meskipun daging mereka sedikit lebih tua, mereka lebih baik daripada mereka. Ada begitu banyak orang di luar, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ada tawa serak di tas binatang roh. Hahaha, tidak buruk. Jangan khawatir, tuan muda ini akan membantumu menaikkan level musuh hari ini. Jelas, monster tak dikenal di dalam tas binatang roh sangat suka memakan orang. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga setinggi 600 meter, memegang tongkat raksasa gelap di satu tangan, berdiri di udara, melihat ke tebing yang jaraknya ribuan meter, dan berkata sambil tersenyum, emas tua anjing, apakah kamu memanjat sendiri, atau membiarkan kakekmu melakukan sendiri? Tiba-tiba, di dalam tebing gunung, suara serak dan menghina keluar, kera percikan urutan ke-8 yang melintasi periode bencana, berani berteriak di depan tuan muda ini, saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Petik 2. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya pembunuh surga yang tercengang,
tetapi juga Tan Yun, Yuan Jinglun, dan yang lainnya dalam kehampaan. Saya mendengar semuanya, suara ini jelas bukan dari Jin Xuanzi. Tuan muda ini, siapa itu? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, pemandangan di depannya membuyarkan pikirannya. Pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi melihat tebing setinggi puluhan ribu kaki, bergetar hebat, sepertinya ada raksasa tak dikenal yang akan meledak keluar dari gunung. Mengaum, mengaum, mengaum. Detik berikutnya, 3 suara keras dan memekakkan telinga datang dari gunung. Boom, boom, boom. Dengan suara keras, tebing setinggi puluhan ribu kaki runtuh, dan puing-puing ditembakkan ke segala arah. Seekor raksasa setinggi 800 kaki bergegas keluar dari gunung dan melayang di langit di atas Gunung Tanyun. Raksasa ini adalah monster berkaki 4, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang abu-abu, merah muda, dan hitam coklat. Ini memiliki penampilan yang aneh dan penampilan yang garang. Tubuhnya runcing 7 seperti domba dan runcing 3 seperti sapi. Sepasang pupil raksasa yang ganas tumbuh di bawah ketiaknya. Wajahnya 6 titik seperti binatang buas, dan 4 titik seperti manusia. Sepasang tanduk neon ditekuk dari atas kepala ke belakang. Terutama mulutnya yang panjang, dan taringnya yang tajam, sepertinya bisa merobek dan menelan semuanya. Ekornya yang panjangnya 500 kaki, menari perlahan, menyebabkan retakan berselang-seling muncul di kehampaan di sekitarnya, seolah-olah menari dengan seluruh kekuatannya, ia bisa merobek kehampaan dan menyapu pasukan. Ini, wajah Tan Yun berubah drastis, tubuhnya setinggi 150 kaki tegang, dan dia berteriak, "Keratua cepat mundur." Ini adalah binatang primitif tahap ke-9 rakus. Yang memegang tongkat raksasa, Sky Slayer terbang ke sisi Tan Yun, dan sepasang pupil menunjukkan warna yang dalam dan serius. Hahaha, binatang buas kuno yang rakus. Itu tidak repot-repot menatap Tan Yun sama sekali. Itu melihat lebih dari 2 juta murid puluhan ribu mil jauhnya. Meludahkan kata-kata, air liur yang besar dan menjijikkan menetes. Ruang kosong, Tuan Muda mencium bau keharuman tubuh perawan, sangat harum. Hari ini Tuan Muda akhirnya bisa makan besar, segera. Anggota badan rakus, seperti pilar besar langit, berlari dari langit, ingin bergegas menuju para murid. Melihat pemandangan ini, Tan Yun tampak khawatir, dan raungan terdengar melalui ratusan ribu mil di sekitar langit. Ying Ying, bawa murid itu kembali ke sekte segera.